Halo, semangat pagi, semangat siang, semangat sore adik-adik semua. Pada kali ini kita akan belajar modul 3 yaitu tentang limit dan kekontinuannya. Minggu ini kita nggak bisa meet atau bertatap langsung. Maaf, sebelumnya saya hanya bisa memberikan video pembelajaran ini. Dan nanti saya akan memberikan catatan serta pembahasan dari modul 3 ini. Pada video ini kita akan membahas beberapa saja yang menurut saya itu agak lumayan dalam kategori sulit. Saya akan bahas pada video ini dan untuk selebihnya saya akan buat catatan dan saya akan kirim ke kalian. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang limit dan kekontinuannya. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi ini, kita tahu dulu apa sih arti limit itu. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, limit itu adalah sebuah batasan. Seperti misalnya ketika dosen memberikan kita kuis, setelah pembelajaran selesai, dosen bilang, limitnya 5 menit dari sekarang. Setelah 5 menit, dosen akan bilang berhenti. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa limit itu adalah suatu batasan dari apa yang kita kerjakan. Kalau diaplikasikan pada modul ketiga ini, limit itu diartikan suatu batasan dari nilai yang akan kita cari. Nah, pada modul ketiga ini ada beberapa subbab yang akan kita pahami sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama kita memahami definisi limit. Tadi udah kita bahas sebelumnya, yang baru saya ucapkan tadi, limit adalah suatu batasan dari nilai yang akan kita cari. Kemudian, 2. Menentukan nilai limit suatu fungsi. Nanti ada fungsi, kita tentukan limitnya berapa. Kemudian 3. Menentukan garis asimtot suatu fungsi. Nanti kita akan pelajari apa aja sih asimtot itu dan apa sih sebenarnya asimtot itu. Kemudian menentukan fungsi kontinu dengan konsep limit. Kita pelajari satu-satu dulu. Tadi udah kita pahami apa arti definisi limit. Kemudian kita masuk menentukan nilai limit suatu fungsi. Kita langsung saja masuk ke materi perkuliahan, yaitu pendahuluan limit. Nah, di sini ada beberapa pengertian bahwa limit sebuah fungsi f(x). Ini yang pertama, kalimat yang pertama. Limit sebuah fungsi f(x) untuk x mendekati c dinotasikan limit x menuju c fungsi x, dimana artinya bahwa c itu merupakan yang mendekati. Misalnya limit x menuju 1 fungsi fx, berapakah itu? Nah, seperti itu. C itu nilai dari suatu limit yang akan kita cari. Kemudian ini ada beberapa aturan-aturan yang perlu dan sangat kita pahami dan perlu kita ingat untuk masuk ke soal nantinya. Itu definisi limit kanan dan limit kiri. Limit kanan itu ingat kalau misalnya dibuat dalam suatu garis kartesius itu limit kanan itu berarti positif dan kiri itu negatif. Diaplikasikan pada pembelajaran limit itu sama juga demikian. Definisi limit kanan dan limit kiri. Limit x menuju c pangkat positif atau c plus fx menuju L mempunyai arti bahwa ketika x mendekati c dari kanan, maka limit fx-nya mendekati L ya. Kemudian kalau limit x menuju c pangkat minus fx sama dengan L mempunyai arti bahwa ketika x mendekati c dari kiri, maka limit fx-nya itu mendekati L, seperti itu. Ini juga kita perlu pahami sifat limit itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, sifat limit itu adalah ketika limit x itu menuju c fx sama dengan L jika dan hanya jika, seperti definisi limit kanan kiri itu, bahwa limit x menuju c pangkat plus fx sama dengan L dan limit x menuju c pangkat minus fx sama dengan L ya. Ini perlu diingat dan perlu dipahami. Oke, kemudian kita masuk ke contoh 3.1. Kita akan buat oret-oretannya dulu. Tadi oret-oretannya dibilang bahwa A sama dengan carilah limit dari x menuju 1 pangkat plus
fx. Oke, kurang rapi ya. Sebentar. Limit x menuju 1 pangkat plus fx. Nah, kalau kita masukkan ke dalam garis kartesius, ini misalnya minus 1, ini misalnya 0, ini 0, oke, salah. Kemudian ini 1, kemudian ini 2. Tadi katanya limit x menuju 1 plus, tadi kita ingat bahwa ketika c-nya itu 1 ini merupakan c-nya. 1 ini merupakan c-nya. Maka c ini merupakan c ini sama dengan 1. Kalau tadi katanya 1, kalau tadi katanya positif itu berarti limitnya itu dari kanan ya. Dari kanan. Maka dapat kita pahami bahwa ketika x itu dari kanan, dia itu mulai dari 0. Makanya mengapa limit x menuju 1 pangkat positif fx itu mengapa 0, itu tadi karena dia dari mulai kanan, maka dia itu masuk dari kanan itu limitnya itu batasnya 0, tidak bisa lagi ke kiri atau ke atas atau ke bawah, dia batasnya di 0. Makanya mengapa x menuju 1 pangkat positif itu hasilnya adalah 0. Langsung saja kita masuk ke soal. Tadi kita udah pahami limit kanan dan limit kirinya. Kita masuk ke soal nomor 1. Tadi soalnya mana? Nih. Soal nomor 1. Ini dia. Diberikan grafik gx. Perhatikan grafiknya. Diberikan grafik gx. Carilah limit gx x menuju 1 pangkat minus. Karena dia dari minus 1, coba ya. Kita buat grafiknya dulu. Misalnya ini grafiknya. Kemudian ini nomor 1. Kemudian garisnya ini 1, ini 2, kemudian ini 3. Kita bulati penuh nih. Oke. Maka dia tadi bilang tentukan limit x menuju 1 pangkat minus gx itu berapa. Berarti langsung saja bisa kita secara otomatis kita buat 1. Kita ingat ini merupakan limit kiri, bukan? Kalau limit kiri itu berarti dia dari kanan. Kita lihat di mana batasan dia akan berhenti. Kalau 0 belum ya. Berarti dia batasannya itu dari mulai kiri, berarti dia berhenti di 1. Maka mengapa limit x menuju 1 pangkat minus itu 1? Itu tadi. Dia itu mulai dari kiri, kemudian dia berhenti di 1.
Dan kita lihat juga ini dia bulatannya di atas. Kemudian kita masuk yang ini di nomor 1, kemudian nomor 2. Tentukan limit Gx menuju 0. Tentukan limit Gx x 1 pangkat plus. Seperti contoh soal 0 ya. Tadi sudah saya jelaskan mengapa 0, karena dia tadi dari kanan dan berhentinya di 0. Seperti itu. Sepertinya cukup gampang. Kita masuk ke yang yang kita bahas, yang F, G, H ya. Itu lumayan agak rumit. Oke, kita masuk ke yang G dulu. G itu tentukan G sama dengan 2. Ini merupakan, kita tinggal masukkan ke nilai itunya. Tadi kan dia di grafik itu dikatakan bahwa Y sama dengan Gx. Nah, Y sama dengan, dia minta G sama dengan 2. Maka G 2 Y sama dengan 2G. Nah, tadi di grafik dia seperti ini ya persamaannya. Tadi di grafik itu dikatakan bahwa ketika limit Y sama dengan Gx itu, dia itu berada pada angka 1, di mana limitnya itu berada di tepat di 1. Seperti ini. Ini 1. Jadi yang G itu tidak perlu bingung. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada langsung. Dia ditanya G 2 itu berapa? Ini dia. Lihat dulu dari sininya. Ini 1, ini 2. Jadi nomor 1 ini kita hanya cek-cek saja di titik berapa dia. Maka ketika G sama dengan, ketika G dalam kurung 2 ini dia 2. Dia berhenti di mana? Berarti dia berhenti di 1 dong ya. Di 1 sini. Maka G sama dengan 2 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Kalau misalnya kira-kira bingung, boleh nanti kita buat sesi diskusi di grup. Kalau kira-kira bingung boleh ditanyakan ke kakak sendiri, nanti kalau ada waktu saya jawab. Namun perlu bersabar ya, soalnya kakak juga punya kesibukan seperti kalian juga, punya banyak tugas, bahkan lebih dari tugas TPB, praktikum dan lainnya. Intinya tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kemudian kita masuk ke yang H. Yang H itu dikatakan tentukan limit dari X menuju 2, limit X menuju 2, Gx berapa? Dia nanya ini. Sebentar, saya cek soalnya dulu. Soalnya mana ya? Iya benar. H itu tentukan limit X menuju 2 Gx. Maka kita perlu buat grafiknya lagi, bahwa seperti ini. Satu,
ini 2, ini 3, ini 1. Nah, dia minta limit X menuju 2 GX sama dengan berapa? Perlu bingung ya. Perlu bingung, tapi bukan berarti diem. Kita kerjakan pelan-pelan. Ini tadi ketika kan udah diberitahu di atas bahwa Y menuju GX Y menuju GX Y menuju GX itu berarti ketiga X, ini X ya, ini X, ini X, ini Y. Ketika X itu berada di angka 2, maka kalau dibuat garis lurus itu dia itu berada di angka 1. Sini dia. Atau kalau kita bahasakan itu limit ini sama dengan 1 ya. Kenapa dia limit X sama dengan X menuju 2 GX sama dengan 1? Karena tadi X menuju 2 pangkat minus 2, sebentar, ini sepertinya kewalahan menulisnya. X menuju 2 minus GX itu sama dengan X menuju 2 positif GX sama dengan 1. Ini tadi ya. Ini tadi alasannya. Kalau matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2 itu perlu bukti. Nah, makanya saya buktikan limit X menuju 2 GX sama dengan 1 itu dari mana? Dari sini ya hasilnya. Nanti kalau dosennya nanya, itu dari mana? Kalian boleh beritahu dari sini, Bu, gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2. Ini sepertinya pelajaran SMA kelas 2, limit. Tinggal masukkan ke fungsinya ya. Kita masuk ke soal yang lumayan sulit, yaitu yang D dengan, sebentar saya lihat dulu, yang F aja. Kita masuk ke soal yang F. Kalau kita secara nyata aja, kalau misalnya nilai yang A ini, coba yang A ini limit X menuju 2 X kuadrat dikurang 4X tambah 2 tambah 1, tinggal masukkan aja nilai X nya itu sama dengan 2, maka 2 kuadrat dikurang 4 kali 28 tambah 1, berarti hasilnya berapa? Hasilnya itu sekitaran minus 3 ya. Kemudian kita lanjut ke limit X menuju 2 X kuadrat tambah 3 per X tambah 2. Kita masukkan aja X kuadrat 2 kuadrat tambah 3 per 2 tambah 2 sama dengan 7 per 4. Kemudian masuk ke yang C itu X kuadrat dikurang 16 per X kurang 4. Itu X sama dengan 3. Kita masukkan aja 3 kuadrat dikurang 16 per 3 kurang 4, hasilnya sama dengan 7. Kemudian yang D juga demikian. Yang E sepertinya perlu kita bahas. E sama F ya. Kita bahas E sama F. Oke, kita bahas E sama F itu kira-kira seperti apa ya pembahasannya. Oke, kita masuk ke yang E.
itu dikatakan limit x menuju 0, akar dari x kuadrat ditambah 4 dikurang 2 per x. Kemudian kita masuk ke maka limit x coba perhatikan dulu, limit x menuju 0 x sama dengan 0, maka perlu dilakukan penyederhanaan. Bentuk soal ini memang tidak bisa langsung kita sederhanakan, namun kita dapat melakukan modifikasi bentuknya dengan mengalihkan pembilang dengan sekawannya. Kalau di SMA kan kita udah pernah belajar ini, jadi nggak perlu bingung lagi ya. Kita perlu kalikan sekawan. Jadi akar x kuadrat tambah 4 dikurang 2 per x itu dikalikan dengan x kuadrat tambah 4 tambah, coba kita langsung masukkan ke ritualnya aja ya. X kuadrat ditambah 4 kurang 2 kurang 2 per x itu dikali kita buat saja seperti ini ya. Saya buat warna biru. Dikali dengan apa? Dikali dengan limit sepertinya nggak usah saya bikin lagi supaya muat. Limit x menuju 0 juga akar dari x kuadrat, coba x kuadrat tambah 4 tambah 2 per x kuadrat tambah 4 tambah 2. Ini ya arti dari melakukan modifikasi bentuk dengan mengalihkan pembilang dengan sekawannya. Kalau misalnya x kuadrat tambah 4 tambah 2 ini per x kuadrat tambah 4 tambah 2 itu sama dengan 1 kan, jadi nggak masalah kalau misalnya kita kalikan. Kemudian limit x menuju 0 x akar dari x kuadrat tambah 4 dikurang 2 per x ini dikalikan dengan sekawannya, namun itu dijumlahkan, hasilnya itu sekitaran langsung saja ke sekitaran, coba saya save supaya saya buat ke ulang lagi. Sebentar. Oke, kita tambah lagi. Itu sekitaran limit x menuju 0 x per akar dari, coba kita dari awal aja lah, nggak apa-apa, pelan-pelan kita pelajari. Limit x menuju 0, ini x ya, ini agak susah memang wordnya nih.
X kuadrat tambah 4 dikurang 2 kuadrat per dalam kurung X kuadrat tambah 4 tambah 2 tutup kurung. Kemudian limit tetap ya, kalau misalnya kalian disuruh dosen mengerjakan sesuatu, limit itu tetap. Karena kalau misalnya kalian lupa membuat limit itu sama aja, meskipun hasilnya benar, itu sama aja salah. Jadi matematika itu nilai pasti. Prosesnya yang dilihat, bukan hasilnya. Kemudian limit X menuju 0, X per akar dari X kuadrat ditambah 4 ditambah 2. Limit X menuju 0 itu X itu kan sama dengan 0. Oke. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka limit itu nggak usah kita masukkan lagi. Langsung masukkan nilai 0-nya nih. X sama dengan 0 kan, maka 0 per 0 kuadrat tambah 4. Akar dari 0 kuadrat tambah 4 tambah 2. Maka hasilnya sama dengan 0. 0 dibagi berapapun tetap hasilnya 0 kan. Oke, kita sekarang masuk ke yang F. Kita masuk ke yang F, itu dikatakan gimana? Carilah limit dari X menuju 1 X kuadrat dikurang harga mutlak dari X kurang 1 per harga mutlak dari X kurang 1. Maka limit X menuju 1, untuk melepas tanda mutlaknya kita gunakan seperti ini. Sebentar ya. Untuk menilai ini X dikurang 1 harga mutlak, maka ini kalau kita jabarkan bisa jadi 2 ya. X dikurang 1, dimana X nya lebih kecil sama dengan 1, dan minus X tambah 1, dimana X nya itu lebih kecil dari 1. Oke. Kalau menghilangkan nilai mutlaknya dikerjakan seperti ini aja ya. Kemudian kita langsung masuk sehingga limit tersebut akan kita hitung dari kiri dan kanan X menuju 1. Tadi kan ini nilai fungsinya kan X itu sama dengan 1, maka kita hitung limit kanan dan limit kirinya menggunakan persamaan yang di atas. Oke, kita mulai dari limit kirinya dulu. Kita simpan dulu dia. Oke, nggak usah. Kita hapus aja nih. Oke, kita masuk ke limit kirinya. Limit kiri itu berarti dia minus 1 ya, pangkat 1 maksudnya. Menuju 1, pangkatnya minus 1. Maka X kuadrat dikurang harga mutlak dari X kurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sebentar.
harga mutlak dari X kurang 1 kemudian dikurang 1 per harga mutlak dari X kurang 1, maka tetap kita buat limit ini seperti demikian, seperti yang di atas, maka X kuadrat dikurang minus X ditambah 1 dikurang 1 per minus X ditambah 1. Limitnya tetap ya. Di sini saya nggak buat dulu supaya buat. Kemudian X kuadrat ditambah X dikurang 1 per minus X ditambah 1. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam persamaan, berarti X dikurang 1 dalam kurung X ditambah 2 per minus X dikurang 1. Ini kita bisa kalikan kan, jadi 1. Berarti hasilnya itu langsung, ini hasil terakhirnya, kita masukkan X sama dengan 1, X sama dengan 1, maka X tambah 2 per minus 1 berarti minus 3. Jadi limit kiri atau X menuju 1 pangkat minus 1 itu sama dengan min 3 ya. Kemudian kita cari limit kanan dari limit kanannya, atau X menuju 1 pangkat positif. Kita buat saja. Limit kanannya itu X kuadrat dikurang X menuju, langsung seperti ini aja, minus 1 kurang 1 per X minus 1. Maka X kuadrat dikurang X tambah 1 kurang 1 per X kurang 1. Ini tadi ingat bahwa ini limit kanan ya. Kanan. Kalau kanan itu berarti X-nya plus 1 ya. Kemudian X kuadrat dikurang X per X kurang 1, atau X kurang 1 per X kurang 1. Ini kita habiskan saja, berarti hasilnya X atau sama dengan 1. Karena X dari kiri tadi minus 3 dan X dari kanan minus 1 sama-sama tidak ada, maka limitnya ini, limit X minus 1 itu tidak ada. Kenapa? Karena limit kanan sama limit kirinya itu tidak sama. Kira-kira paham ya? Sampai di sini. Oke, kita udah masuk ke nomor 2 yang lumayan agak susah. Kemudian kita masuk ke materinya dulu ya. Sebentar, saya bahas dari sini dulu. Nah, sini nggak ada yang susah kan? Coba kita kerjakan soal 2 ini. Fx 3x tambah 2x lebih kecil dari 4 dan 5x tambah k x lebih besar sama dengan 4. Soal-soal seperti inilah yang sering sekali muncul di UTS maupun di UAS. Jadi kalau misalnya kalian sering-sering bahas soal, pasti nanti kalau ketika UAS itu kalian
mudah ngerjakan soal seperti ini. Kita artikan dulu bahwa fx ini ketika dia 3x tambah 2 itu x itu lebih kecil dari 4, dan ketika 5x tambah k itu x itu sama dengan lebih besar sama dengan 4. Langsung saja kita masukkan, berarti kalau misalnya dia lebih kecil dari 4, berarti itu dia dari x lebih kecil dari 4, berarti itu dia dari kanan kan. Dia c-nya itu dari kanan. Karena apa? Karena x-nya lebih kecil. Maka dia itu bertambah positif. Langsung masukkan saja ke nilainya 5 kali 4 sama dengan 20 tambah k. Kemudian dia di 5x tambah k, x lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4, maka x itu lebih besar dari 4, berarti c itu lebih kecil dari x-nya, maka x-nya itu dari kiri, dia mengarah dari kiri atau disebut dengan limit kiri. Sehingga dia dibuat limit x mendekati 4 pangkat minus fx. Langsung masukkan nilai 4-nya itu 3 kali 4 tambah 2 atau sama dengan 14. Jadi jika limit fungsi ada, maka limit kiri sama dengan limit kanan. Mengapa demikian? Itu tadi, kalau misalnya limit kirinya ada sama dengan limit kanannya, maka suatu fungsi itu memiliki limit yang sudah ada batasnya. Kalau misalnya dari kanan dia diuji dia sama dengan limit kanannya, berarti dapat kita gak perlu kita buat ke koordinat lagi. Jadi kita buat dari menguji limit kanan dan limit kirinya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal 3. Limit x menuju tak hingga. Di limit itu, untuk mengerjakan soal limit itu, limit tak hingga yang paling gampang, karena gak ribet mengerjakannya. Langsung kita masukkan limit x menuju tak hingga dalam kurung 4x dikurang 4x pangkat minus x per 4x tambah 4 pangkat minus x, itu sama dengan kalau misalnya kita buat ke perhitungan matematikanya itu, ini kira-kira seperti ini. Limit x menuju tak hingga dalam kurung 4 pangkat x dikurang 4 dikurang, ini seperti ini. Kira-kira bisa dilihat ya. Limit x menuju tak hingga dalam kurung 4 pangkat x dikurang 4 pangkat minus x per 4x tambah 4 pangkat minus x. Itu kenapa bagi? Kita kalau misalnya seperti tadi tuh, kalau kita menghitung harga nilai mutlak maupun pembagian dalam limit itu, bisa kita bagi atau kita kali dengan nilai fungsinya. Ini kan 4x kan yang paling tinggi itu, maka 4x per 4x itu sama dengan 1, jadi nggak masalah. Jadi kita buat bagi 4x per 4 pangkat x per 4 pangkat x. Kemudian kita hitung secara matematikanya, limit x menuju tak hingga 1 kurang 4 pangkat minus x per 4 pangkat x per 1 tambah 4 pangkat minus x per 4 pangkat x. Kalau misalnya kita jabarkan atau kita peroleh hasil terakhirnya, limit x menuju tak hingga 1 dikurang 4 pangkat minus 2x per 1 tambah 4 pangkat minus 2x itu sama dengan 1 per 1 itu sama dengan 1. Ini kenapa seperti ini? Misalnya pasti kalian bingung, kenapa sih kak 1 per 1 itu ya. Nah, di sini kita masukkan tak hingganya ini sama dengan 2 pangkat tak hingga. Sesuatu yang dikalikan dengan tak hingga hasilnya tak hingga. Tak hingga bagi tak hingga kan hasilnya 0. Jadi 1 dikurang 0 per 1 dikurang 0 hasilnya 1 per 1 kan. Nah itu dia. Ingat saja kalau tak hingga dibagi tak hingga itu hasilnya 0, dan tak hingga dikali tak hingga itu hasilnya 0 juga. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sudah kita kerjakan seperti soal nomor 2 tadi. Soal nomor 3. Iya, nomor 3 tadi. Cukup gampang. Kita lihat kanan kirinya aja. Kalau dari kanan dia positif, kalau dari kiri dia negatif. Dia itu minta di 1. Kalau dia lebih kecil sama dengan 1, berarti dia itu positif. Karena apa? Karena x itu lebih kecil dari 1.
berarti dia itu mengarah dari kanan. C-nya itu lebih besar dari X-nya, makanya dia dari kanan. Kemudian X lebih besar dari 1, dia itu mengarah dari kiri. C-nya lebih kecil dari X-nya. Bisa kita lihat pembahasannya, F dalam F1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4, maka F1-nya sama dengan 2. Kemudian limit X menuju 1 pangkat positif, Fx-nya itu sama dengan 3 dikurang 1 atau sama dengan 2. Kemudian limit X menuju 1 pangkat minus Fx, limit X menuju 1 pangkat minus 3 tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Ini Fx ini tidak kontinu. Kenapa? Limit dari kanan itu tidak sama dengan limit dari kiri. Ingat bahwa kekontinuan itu kalau misalnya kita uji dari limit kanannya dan limit kirinya dulu. Kalau misalnya limit kanannya sama dengan limit kiri, berarti fungsi itu merupakan kontinu. Begitu sebaliknya, kalau misalnya limit kanan dan limit kirinya tidak sama, maka fungsi itu dinyatakan tidak kontinu. Kira-kira seperti itu ya. Sudah cukup lumayan banyak soal yang kita kerjakan. Coba kita masuk ke asimtot dulu. Tadi kembali ke subbab yang kita pelajari, itu definisi limit udah, nilai limit suatu fungsi udah, fungsi kekontinuan udah. Kemudian kita masuk ke asimtot. Kemudian kita bahas satu soal. Saya rasa udah cukup. Nih, yang perlu diingat di asimtot itu hanya 2. Apa sih arti asimtot itu? Dalam suatu limit itu asimtot itu selalu ada. Limit tak hingga dan limit di tak hingga berkaitan dengan asimtot. Mengapa? Karena karakteristik atau diartikan bahwa karakteristik kurva yang mendekati garis tetapi tidak pernah dicapai. Begitu ya. Ini pengertian dari asimtot tegak dan asimtot datar. Ini dicatat di catatannya besar-besar, dibuat tandanya, dan sangat-sangat perlu dan ditekankan sekali untuk dipahami dan diingat. Ketika garis X menuju C disebut asimtot tegak dari fungsi fx jika memenuhi syarat salah satu dari limit dari X menuju C pangkat minus fx sama dengan minus tak hingga. Kemudian ketika limit X menuju C pangkat minus fx sama dengan tak hingga. Ini nggak bisa saya jelaskan konsepnya dari mana, karena ini merupakan ketentuan dari matematikanya, rumusnya lah kita katakan. Ya ini rumus ya. Jadi kalau perlu kalian ketahui itu dari mana, coba di searching pakarnya, buatnya bagaimana sehingga limit X menuju C pangkat minus fx sama dengan tak hingga. Kemudian pengertian asimtot datar itu. Jadi asimtot datar merupakan garis Y menuju L disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari X menuju minus tak hingga fx sama dengan L atau limit X menuju tak hingga fx sama dengan L. Langsung saja kita masuk ke soal yang ada. Itu kira-kira di nomor yang lumayan agak susah ya. Oke, kita masuk ke nomor 8. Carilah asimtot yang pada fungsi berikut. Kita kerjakan A dan B-nya. Ini cukup mudah. Meskipun mudah, bukan berarti kita sepele. Diketahui bahwa fx sama dengan X tambah 3 per X dikurang 5.
dari garis Y sama dengan 1, garis Y sama dengan 1 merupakan asimtot datar dari fx, karena ini mengapa Y sama dengan 1, seperti tadi ya, seperti konsep yang tadi tuh. Maka limit x menuju tak hingga x ditambah 3 per x dikurang 5 itu sama dengan 1. Kenapa? X ditambah tak hingga per x dikurang tak hingga itu x per x atau sama dengan 1. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ketika garisnya ini, saya harap ini dicatat ya. Kemudian ketika garisnya x sama dengan 5, maka fx tadi itu yang pertama asimtot datar, kemudian ini asimtot tegaknya. Asimtot tegak. Itu asimtot tegaknya, maka fx x menuju 5 pangkat minus x tambah 3 per x dikurang 5 itu sama dengan minus tak hingga. Atau bisa kita masukkan ke dalam fungsi fx menuju x menuju 5 pangkat minus itu sama dengan minus tak hingga. Jadi asimtot yang ada pada fungsi fx sama dengan x tambah 3 per x dikurang 5, di mana asimtot datarnya sama dengan 1 dan asimtot tegaknya sama dengan minus tak hingga. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke soal yang B. Dia minta x kuadrat fx kuadrat x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 per x kuadrat dikurang 9 sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 per x dikurang 3 x ditambah 3. Maka x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan minus 3. Maka kita cari garis Y menuju 1. Kalau garis Y menuju 1 merupakan asimtot datar dari fx, karena limit x menuju tak hingga sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 8 per x kuadrat dikurang 9 sama dengan 1. Kenapa? Limit x menuju tak hingga kita masukkan, maka tak hingga kuadrat ditambah 2x tambah 8 per tak hingga kuadrat dikurang 9 itu sama dengan 1. Oke, bisa kira-kira dipahami ya. Kemudian kita langsung masuk ke asimtot tegak dan asimtot datarnya. Asimtot datarnya itu, asimtot tegaknya itu di garis x menuju 3. Ya, paham ya? Mengapa demikian? Maka limit x menuju 3 pangkat minus x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 per x menuju x kurang 3 ditambah x tambah 3 itu sama dengan minus tak hingga. Oke, pelan-pelan kita kerjakan. Kemudian limit
X ini tadi asimtot tegak ya, X menuju 3 pangkat positif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 ditambah 2X ditambah 8 per X dikurang 3 X ditambah 3 ya, itu sama dengan tak hingga. Maka asimtot tegaknya itu sama dengan minus tak hingga atau tak hingga. Dia tak hingga ketika X mendekati 3 pangkat minus dan X mendekati 3 pangkat positif gitu ya. Kemudian kita masuk, ini saya harap dicatat. Kemudian kita masuk ke garis X menuju minus 3. Ini merupakan asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya, maka limit X menuju 3 pangkat minus X kuadrat ditambah 2X tambah 8 per X kurang 3 X plus 3 itu sama dengan tak hingga. Kemudian ketika limit X menuju 3 positif itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 per X minus 3 tambah X positif 3 itu sama dengan minus tak hingga. Oke, kira-kira ini paham ya? Paham? Maka ketika garis X menuju 3, asimtot tegaknya itu limit X menuju 3 minus itu sama dengan minus tak hingga, dan ketika X menuju 3 pangkat positif maka limit itu sama dengan tak hingga. Kemudian asimtot tegak di garis X sama dengan minus 3, di waktu limitnya X menuju 3 pangkat minus itu dia sama dengan minus tak hingga, dan ketika dia limitnya X menuju minus 3 positif, ini minus 3 ya, minus 3 positif itu dia minus tak hingga. Oke, tadi pembahasannya ada sekitar 4 yang perlu dan sangat perlu kita pahami, yaitu menentukan definisi limit. Menentukan nilai limit suatu fungsi itu gampang saja, tinggal kita masukkan, tapi perlu diingat kalau dia tak hingga kita perlu kalikan sekawan dulu. Kemudian menentukan garis asimtot, ada asimtot datar dan asimtot tegaknya itu saya harap dipahami yang di modul. Kemudian menentukan fungsi kontinu, dia kontinu ketika limit kanan dan limit kirinya sama. Ingat bahwa ketika limit kanannya dan limit kirinya tidak sama, dia itu diskontinu atau tidak kontinu. Dan ketika limit kanan dan limit kirinya sama, maka fungsi itu disebut kontinu. Oke, cukup dulu modul 3 pembahasannya kali ini. Nanti akan segera saya kirimkan pembahasan modul 3 sama catatannya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan. Meskipun daring, bukan berarti atau tidak membatasi untuk kita meraih prestasi atau berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik kita. Semangat, stay home atau stay di kosan, jaga kesehatan. See you.